Oke, tadi kita udah bahas tentang dinamo pengering ya. Sekarang kita akan bahas tentang dinamo pencuci. Dinamo pencuci yang pertama ada ini. Ini biasa untuk merek Aqua, Sanyo, Denpo. Yang kedua ada ini. Ini biasa untuk merek Sanken. Yang ketiga ini biasa untuk merek LG. Yang keempat ini biasa untuk merek Sharp. Dan yang kelima ini yang paling berat. Ini biasa untuk mesin cuci 1 tabung. Kalau yang tadi itu semuanya untuk mesin cuci 2 tabung, tapi khusus yang kelima ini untuk mesin cuci 1 tabung. Nah, bedanya apa? Kita bahas lagi. Yang pertama, dinamo pencuci yang biasanya untuk merek Aqua, Sanyo, dan Denpo. Ini kakinya ada 3. Terus perhatikan juga ini kedudukannya ya, sama ukuran asnya. Ini sama kayak yang pengering tadi ya. Hal yang harus diperhatikan itu kakinya ada berapa, terus kedudukannya gimana, sama asnya ukuran apa. Nah, lalu yang kedua yang merek Sharp. Ini walaupun kakinya 3, tapi kedudukannya beda ya. Bentuknya sama yang pertama tadi. Udah gitu ukuran asnya juga beda. Kalau yang pertama itu oke. Kalau yang pertama itu ukuran asnya itu lebih besar, sedangkan yang kedua ukuran asnya lebih kecil. Lalu yang ketiga tadi apa ya? Yang Sanken tadi ya, yang ini. Nah, lalu yang ketiga ini ukuran asnya sama dengan yang pertama tadi, tapi kedudukannya beda. Oke, ini biasa untuk merek Sanken. Lalu yang keempat untuk merek LG, ini kedudukannya sebentar berat. Ini kedudukannya sama dengan yang pertama ini, tapi ukuran asnya beda. Yang ini yang buat LG kecil, yang buat Aqua, Sanyo, Denpo besar. Lalu yang terakhir ini dinamo untuk mesin cuci 1 tabung. Jadi dinamo pencuci dan dinamo pengering ini jadi satu di sini. Ya, jadi itu ya, jangan sampai salah beli. Karena kalau sampai salah beli nanti jadi ngakal-ngakalin lagi. Kan jadi agak lama waktu pengerjaannya gitu. Jadi sekali lagi pastikan begitu teman-teman mau beli dinamo pencuci ataupun dinamo pengering di toko kami ataupun di selain toko kami, maka usahakan bawa contoh gitu. Biasanya sebelum dinamo baik pencuci maupun pengering ini keluar atau dibeli, kita akan melakukan pengetesan dulu terhadap dinamo ini, kondisinya baik apa enggak. Karena dinamo ini nggak bisa ditukar, nggak bisa dibalikin. Jadi begitu di sini dites nyala, tapi begitu sampai di rumah itu nggak nyala, itu sudah tidak bisa balik lagi. Karena kan kita nggak tahu ya penyebab di rumah itu kenapa nggak nyala, kan bisa banyak faktor. Bisa jadi karena salah sambung kabel, bisa juga rusak karena kecipratan air dari gearbox atau dari berbagai macam hal lainnya. Jadi di sini kita tes nyala, begitu sampai rumah nggak nyala, itu nggak bisa dibalikin lagi guys. Makanya kita selalu sebelum dinamo ini keluar, kita tes dulu. Ya mungkin kedepannya kita akan bikin video tentang cara nyambung kabel antara kabel dinamo, kabel kapasitor, dan kabel timer ya. Untuk saat ini
saya akan masang cepet aja gitu, jadi nggak ngasih tutorialnya. Di next video mungkin ya. Oke. Jadi ini yang kabel merah kuning ini kan ke pencuci ya. Ada tulisannya di sini nih. Yang 10 mikro red sama yellow, merah sama kuning nih. Ini ada tulisan red, ini yellow. Nah, jadi artinya kabel merah sama kuning ini 10 mikro, kabel merah sama kuning ini pencuci artinya. Ini kan yang kita lagi tes kan dinamo pencuci. Nah, sisanya biru sama coklat ini dinamo pengering. Nah, ini kan kita nggak pakai ya, karena emang kita lagi ngetes dinamo pencuci, jadi ini nggak usah kita pakai. Yang kita pakai yang dinamo yang kabel merah kuning aja. Nah, oke, ini udah. Ya. Nah, ini kabel dari dinamo, kabel dari kapasitor, kabel dari timer udah kesambung semua ya. Sekarang tinggal kita tes aja, tinggal kita nyalain, sambungin ke listrik. Kalau yang ini kita nggak usah pakai nih, karena ini kabel buat pengering. Ya, ini udah kita sambungin ke listrik. Selanjutnya tinggal kita colok aja ini listriknya. Ya, ini udah dicolok, cuman belum muter. Ya, soalnya ininya belum kita puter nih, timernya nih. Kita puter dulu. Nah, begitu timernya udah diputer, baru dia muter tuh. Ini muter ke kanan, terus ke kiri. Ntar berhenti lagi, muter kanan lagi, berhenti lagi, muter kiri lagi. Ya kayak biasanya gitu loh, kayak biasa nyuci kan kayak gitu ya. Muter ke kanan, berhenti, terus muter ke kiri. Nah, ini berarti normal ya. Kalau kita pegang di sini, kita coba untuk tahan. Tuh, begitu kita coba untuk tahan, ini juga nggak bisa karena dia kencang, berarti artinya itu nggak lemah gitu. Berarti putarannya nggak lemah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kesalahan, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.